kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Ibu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga anak-anakku sekalian dapat berkumpul di ruangan kelas untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, tak lupa Ibu tetap mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena mengingat kita sekarang masih ada dalam masa pandemi COVID-19, jadi tetap gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan cek kehadirannya ya. Silakan dengarkan namanya. Marwan. Hadir, Bu. Dian Islamiyati Hamzah. Hadir, Bu. Novia Maulani. Hadir, Bu. Syifa Fauzia. Hadir, Bu. Muhammad Yusar. Hadir, Bu. Asliani. Hadir, Bu. Nur Cahaya. Hadir, Bu. Rosinta Paradila. Hadir, Bu. Siti Halija. Tidak hadir, Bu. Kenapa temannya? Hadir, Bu. Baiklah, kita doakan semoga teman kalian lekas pulih dan segera bergabung bersama kita ya. Nah, anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingat apa materi kita pada minggu lalu? Pertumbuhan dan perkembangan, Bu. Ya, benar sekali ya. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan? Saya, Bu. Ya, silakan Nak Marwan. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi yang saya ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan, kalau pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran sel suatu makhluk hidup dan juga seperti ukuran tubuh ataupun dari segi volume. Sedangkan kalau perkembangan itu proses menuju ke fase kedewasaan seperti pada bakal bunga kemudian berkembang menjadi buah. Ya, bagus sekali Nak Marwan. Ini berarti Nak Marwan mereview apa yang telah kita pelajari pada pekan lalu. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi baru. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tentang enzim. Adapun indikator dan tujuan pembelajarannya dapat anak-anak sekalian lihat pada PPT yang Ibu tampilkan. Silahkan dicatat kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajarannya. Adapun kompetensi dasarnya menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian indikatornya ada dua. Yang pertama mengidentifikasi komponen enzim, dan yang kedua menjelaskan sifat dan cara kerja enzim. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, silahkan kalian catat di buku catatannya masing-masing. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen enzim. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat enzim. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara kerja enzim. Nah, anak-anak sekalian, semua aktivitas yang kita lakukan, baik itu makan, berolahraga, minum, bahkan saat kita tidur pun tubuh kita memerlukan energi. Apakah anak-anak sekalian ada yang pernah berpikir sebenarnya energi yang kita peroleh berasal dari mana sih? Dari makanan, Bu. Baik ya, jawaban kalian semua benar. Jadi energi yang kita dapatkan berasal dari makanan yang kita makan. Selanjutnya, makanan tersebut akan dicerna melalui suatu proses yang disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme ini terdiri dari dua tahap, yaitu anabolisme dan katabolisme. Dan dalam proses metabolisme itu dibantu oleh suatu senyawa organik yang disebut dengan enzim. Kalian semua tentunya sudah tidak asing lagi kan dengan istilah enzim? Ya, Bu. Oke, kalau begitu di antara anak-anak sekalian, apakah ada yang bisa menjelaskan kepada Ibu apa itu enzim? Saya, Bu. Iya, silakan Marwan. Ya baik, terima kasih Bu. Jadi enzim merupakan senyawa yang berfungsi untuk mempercepat proses kimiawi yang ada dalam tubuh. Nah, contohnya itu enzim
Amilase yang berfungsi mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Terima kasih, Bu. Nah, betul sekali ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Marwan. Nah, Ibu harap semua yang ada di sini memiliki motivasi belajar yang sama seperti Marwan. Jadi, enzim adalah senyawa kimia yang dihasilkan sel dalam suatu reaksi. Kemudian, enzim ini bekerja sebagai katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, oleh sebab itu, enzim disebut sebagai biokatalisator. Nah, silakan diperhatikan dulu semua. Ini adalah struktur dari enzim. Enzim tersusun dari substrat dan juga memiliki sisi aktif. Ini adalah sisi aktif daripada enzim, di mana sisi aktif ini sebagai tempat melekatnya substrat yang nantinya akan bereaksi kemudian menghasilkan produk. Nah, selanjutnya komponen-komponen enzim. Secara kimia, enzim ini terdiri dari dua bagian enzim. Nah, enzim lengkap itu disebut juga dengan holoenzim. Holoenzim terdiri dari dua bagian. Bagian yang berupa protein disebut dengan apoenzim, dan bagian yang bukan protein disebut juga sebagai gugus protestik. Nah, kemudian gugus protestik ini lagi terbagi menjadi dua. Jika gugus protestiknya berasal dari senyawa organik kompleks, misalnya NADH, FADH, dan vitamin B disebut dengan koenzim. Sedangkan jika gugus protestiknya berasal dari senyawa anorganik, misalnya besi, zinc, tembaga, dan zat-zat lainnya disebut juga dengan kofaktor. Nah, kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat enzim. Di PPT Ibu telah terdapat beberapa sifat-sifat enzim. Nah, untuk sifat yang pertama, enzim ini disebut juga sebagai biokatalisator. Mengapa enzim disebut sebagai biokatalisator? Karena enzim berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, untuk fungsi yang kedua, enzim ini bekerja secara spesifik. Ketika kalian bertanya, misal spesifik itu apa sih, Bu? Nah, spesifik itu artinya dalam suatu jenis enzim hanya bereaksi dan membantu proses-proses tertentu saja. Nah, untuk sifat yang ketiga, enzim bekerja secara cepat dan diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Jadi, walaupun enzim ini jumlahnya sedikit, tetapi dia dapat bekerja secara cepat di dalam tubuh. Kemudian, untuk sifat enzim yang terakhir, enzim ini dapat mempercepat reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh, tetapi meskipun dia mempercepat reaksi, dia tidak ikut bereaksi. Nah, itu ya tadi materi yang Ibu sampaikan. Sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Ya silakan Nadian. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa enzim dikatakan bekerja secara spesifik, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Katanya mengapa enzim itu bekerja secara spesifik. Jadi di dalam tubuh kita itu terdapat banyak sekali enzim dan beratus-ratus enzim. Misalnya di dalam tubuh Nadia sendiri, tepatnya di lambung. Nah, di lambung itu ada enzim apa, Nadia? Enzim renin dan pepsin, Bu. Nah, misalnya di lambung Nadia itu ada enzim renin dan pepsin. Meskipun ada dua enzim, tetapi kedua enzim ini melakukan fungsinya masing-masing. Misal, enzim pepsin ini bekerja untuk memecah protein menjadi pepton. Nah, hal ini hanya dapat dilakukan oleh enzim pepsin saja, meskipun di dalam lambung ada enzim renin. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Kalau begitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu cara kerja enzim. Apakah di antara anak-anakku sekalian ada yang tahu ada berapa cara kerja enzim? Apakah ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Silahkan Yusar. Ada teori kunci gembok dan juga ada kecocokan terdeduksi, Bu. Apa yang dikatakan temannya tadi benar ya. Jadi
diibaratkan enzim ini adalah kuncinya dan substrat ini adalah gembok atau anak kuncinya. Untuk teori yang kedua, yaitu teori kecocokan terinduksi atau yang disebut fight theory. Dalam teori ini, sisi aktif enzim diibaratkan memiliki bentuk yang fleksibel. Jadi, ketika ada substrat yang memiliki bentuk yang tidak spesifik, sisi aktif enzim ini menyesuaikan bentuk dengan substrat seperti ini, kemudian akan bergabung dan menghasilkan produk. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah video supaya anak-anakku sekalian lebih paham mengenai cara kerja enzim. Ini adalah model enzim sederhana. Bagaimana enzim bekerja? Substrat memiliki sisi yang cocok dengan sisi aktif. Nah, katanya substrat memiliki sisi aktif yang cocok dengan enzim. Sistem kunci dan gemboknya matching. Sisi-sisi pada substrat sangat kompatibel, cocok dengan sisi aktif enzim persis seperti potongan puzzle. Induktif backing of this. Pada model ini, substrat memiliki sisi aktif enzim sehingga mengubah bentuknya. Pada model ini bukan hanya dua sisi substrat yang kompatibel dengan sisi aktif enzim, tapi juga sisi aktif enzim mengubah bentuknya lalu seolah-olah substrat dengan anak sehingga kedua substrat ini saling berdekatan. Nah, seperti ini ya anak-anak sekalian, mekanisme kerja enzim, teori kecocokan terinduksi, di mana yang di atas ini diibaratkan adalah substrat, sedangkan ini diibaratkan sebagai enzim. Sisi aktif enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan bentuk dari substratnya. Nah, itu ya tadi materi dan video mengenai mekanisme kerja enzim. Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas. Nah, jika sudah jelas dan tidak ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya di sini Ibu telah memegang LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kita akan melakukan diskusi. Mekanisme diskusinya, di sini Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian nantinya kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan soal dan akan dipresentasikan, kemudian ditanggapi oleh teman kelompok yang lainnya. Sudah paham? Nah, oke, dengarkan namanya ya. Ibu akan bagi kelompoknya. Jadi, kelompok 1 itu ada Ainun Cantika, Marwan dan Dian. Kelompok 2 ada Yusar, Cahaya dan Novia Maulani. Dan kelompok 3 ada Syifa, Sinta dan juga Asriani. Nah, silakan semua duduk bersama teman kelompoknya ya, Nak. Ya, Bu. Nah, oke, karena semua sudah mendapatkan LKPD, jadi silakan dikerja. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Ya, Bu.
menjalani dari kelompok 1. Soal yang pertama yaitu seorang atlet maraton berlari sejauh 4 km. Setelah berlari, tubuhnya mengeluarkan keringat, jantungnya berdegup dengan kencang dan nafasnya tersengal-sengal saat menghirup oksigen. Apa yang menyebabkan tubuh atlet tersebut mengeluarkan keringat serta nafasnya tersengal-sengal ketika melakukan lari maraton? Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu ketika melakukan aktivitas fisik yang cukup tinggi, metabolisme tubuh juga akan ikut meningkat untuk menghasilkan energi yang mencukupi kebutuhan. Dari peningkatan metabolisme inilah terjadi peningkatan panas pada tubuh saat melakukan latihan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, itu ya tadi diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, selanjutnya kelompok 2, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, saya Bu. Ya, silakan Nak, maju ke depan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Yusar, perwakilan dari kelompok 2. Jadi saya akan mewakili kelompok saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Jadi pertanyaannya itu adalah sebutkan 4 sifat enzim. Jadi jawabannya itu yang pertama adalah merupakan biokatalisator. Kemudian yang kedua bekerja secara spesifik. Kemudian yang ketiga bekerja dengan sangat cepat. Kemudian yang keempat tidak ikut bereaksi. Sifat lain enzim adalah tidak ikut dalam reaksi. Berarti enzim hanya memproses substrat menjadi suatu produk tanpa ikut mengalami perubahan dalam reaksi tersebut, sehingga enzim dapat digunakan kembali untuk mengatalisis reaksi yang sama pada kesempatan berikutnya. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik ya, itu tadi yang dibawakan oleh teman-temannya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dan sekarang kelompok terakhir. Siapa kelompok terakhir yang ingin membacakan hasil diskusinya? Ibu. Ya, Asriani, silakan Nak, maju ke depan. Ya baik, di sini saya perwakilan dari kelompok terakhir untuk membacakan hasil diskusi kami. Di sini soal yang pertama itu menjelaskan bagaimana cara kerja enzim berdasarkan teori kunci gembok atau lock and key theory. Nah, jawaban yang kami telah diskusikan itu adalah menurut teori ini cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Kemudian juga menjadi produk. Dan produk ini dilepas dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat baru. Kemudian soal yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana cara kerja enzim berdasarkan teori kecocokan terinduksi. Nah, jawaban yang kami temukan adalah berdasarkan teori ini, enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berdekatan dengan substrat. Hal ini bertujuan meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Dan molekul enzim memiliki sisi aktif tempat melekatnya substrat dan terbentuklah molekul kompleks enzim substrat. Nah, itu hasil diskusi dari kami. Terima kasih, Bu. Nah, beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Ya, itu ya dari diskusi kita, dari jawaban perwakilan tiap-tiap anggota kelompok. Ibu rasa kalian semua sudah paham mengenai materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan dulu kembali ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa-apa saja materi yang kita pelajari pada hari ini? Saya Bu, Nak Rani. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini yang dapat saya simpulkan pada pelajaran kita pada
biokatalisator dan memiliki banyak sifat, yaitu yang pertama bekerja secara spesifik, kemudian tidak ikut bereaksi dan dapat mempercepat reaksi. Nah, itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih, Bu. Ya, baik sekali ya dari Nak Rani. Jadi adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu enzim biokatalisator yang memiliki sifat dan cara kerja enzim dibedakan menjadi dua, yaitu teori kunci gembok atau lock and key dan teori kecocokan terinduksi atau unidentified theory. Nah, bagus ya anak-anak sekalian. Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi masih mengenai enzim, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Jadi silakan dipelajari materinya di rumah. Minggu depan Ibu akan tanya-tanya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, karena bel istirahat telah berbunyi, maka Ibu rasa cukup sekian materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.